Hanya gue lebih mengunjungi ke rumah gitu loh. Terus Oh, bukan di nursing ya, home. bukannya di panti jompo, tapi gue lebih mengunjungi mereka di Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Indonesian Abroad. Perkenalkan, nama saya Wiwik Astawa. Saya adalah host atau pemandu channel ini. Kali ini saya akan bersama dengan seorang tokoh atau narasumber yang sudah kami undang dalam acara bincang tokoh atau interview. Semoga video ini berguna buat banyak orang. Tonton terus dan dapatkan manfaatnya. lebih yang kalau ke nursing home tuh lebih mereka yang tinggalnya sendirian, udah nggak bisa tinggal di rumah lagi kayak sekarang. Dulu gue di nursing home, nah sekarang gue lebih ke community care gitu loh. Bedanya apa tuh dia? Bedanya gue lebih mengunjungi ke rumah gitu loh. Terus bukan di nursing home. bukannya di panti jompo, tapi gue lebih mengunjungi mereka di rumah. Kayak mereka butuh bantuan untuk bersihin rumah, terus kalau untuk ajak mereka shopping, terus mungkin ya social life, kayak misalnya ajak mereka makan keluar, kayak gitu-gitu. Atau enggak, ya dokter appointment, hospital appointment, kayak gitu-gitu. Mereka masih independent at home gitu loh. Masuk nursing home itu juga nggak mudah. Jadi maksudnya kalau mau masuk nursing home itu harus persetujuan GP-nya gitu, dokternya. Terus ada juga yang namanya My Age Care, datang terus lihat kenapa dia harus masuk nursing home kayak gitu. Kenapa dia nggak di rumah aja? Karena sekarang kayaknya pemerintah lebih memfokuskan untuk let them stay at home as long as they can gitu loh. Jadi kalau misalnya kerjaan kayak gue itu, misalnya gue keluar, gue bisa masuk mana aja gitu. Gue bisa kerja di dokter, fasilitas dokter kayak gitu kan. Terus gue bisa kerja di rumah sakit, gue bisa ke agency, gue bisa kemana aja asal in health sector gitu. So kalau Yuni kerja gimana ini? Kalau Yuni kerja misalnya setiap hari itu sama kayak orang kantoran 8 jam kayak gitu ya? Di satu rumah gitu? Enggak juga, kalau waktu di aged care itu lu bisa nentuin kapan lu mau kerja, tapi kerjanya 7.5 hours gitu kan. Nah, kalau gue sekarang gue kerja di health community gitu loh, community service. Jadi gue kerjanya tuh enaknya gue menentukan kapan gue bisa kerja dan kapan gue mau stop gitu loh. Misalnya gue bisa mulainya cuma jam 9 sampai jam 2.30 gitu loh. Kan ditanya, kenapa gitu? Gue bilang karena gue punya anak yang masih di sekolah. Dan itunya enaknya kerja di community itu ya karena mereka lebih mengutamakan keluarga gitu. Jadi kapan aja kamu mau, misalnya lu nggak punya anak, lu mau kerja jam 7 sampai jam 6 ya boleh gitu loh. Okay. Ya, jadi kerjaan gue nyantai, kadang gue masuk jam 9, kadang gue masuk jam 10, pulang jam 1 atau jam 2, jam 3, tergantung. Jadi lebih nyantai, tapi duitnya pun lebih enak gitu, lebih besar daripada gue kerja di panti jompo gitu. Juga lebih enak ke rumah, enggak ke rumah, maksudnya ke rumah satu orang handle satu kayak gitu Yun ya. Iya. Cuman dalam satu hari itu ya bisa dapat klien 3 atau 4 klien kayak gitu. Maksudnya kamu ya jam 9 sampai jam 10 kamu shower atau bersihin rumah dia gitu kan. Terus misalnya jam 10.30 sampai jam 12.30 ngajak dia keluar kayak gitu. Jadi variasi gitu. Jadi nggak bosan. Selama pengalaman Yuni yang datang ke rumah-rumah orang tuh, yang orang-orang jompo tuh baik nggak sih? Atau ada perlakuan mereka yang nggak baik ke Yuni? Enggak, mereka baik-baik aja. Ya, Tuhan kebanyakan klien gue baik-baik gitu loh. Gak ada yang
ada yang annoying. Ada sih yang annoying, cuma aku tuh lebih sabar sama orang tua, jadi ya. Orang tua ya harus sabar ya, benar-benar. Terus Yuni kan pengalaman kerja dari awal tuh di supermarket sampai ke ke hospital, nursing home, dan lain-lainnya. Nah, itu waktu interview atau penerimaan kerja pernah nggak ada diskriminasi atau rasis? Enggak. Nggak ada, jadi diperlakuin sama gitu ya, walaupun bukan orang Australia. Dan enaknya kerja di Australia itu kamu bisa punya teman dari negara mana aja gitu. Karena banyaknya imigran yang datang ke sana ya. Oke. Kendalanya ya bahasa gitu, karena setiap orang mempunyai dialek masing-masing gitu. Betul. Dari ya dialek ini nggak ada yang namanya diskriminasi gitu. Kalau kamu begitu ya siap-siap dikomplain aja. Kalau sesama imigran Yun, misalnya ada yang dari Nepal kerja, terus lihat kamu dari Indonesia nih, ada nggak bahasa-bahasa kayak gitu, atau sesama imigran bersatu nih karena kita sama-sama imigran? Enggak juga sih. Kadang-kadang cuman yang paling menjengkelkan kalau mereka sama-sama dari Nepal atau dari negaranya itu yang menjengkelkan kalau mereka kerja dengan bahasanya mereka gitu. I see. Ya kebanyakan di tempat kerja itu sudah ada kayak flyer gitu bilang you need to speak English gitu. Terus ada nggak sih yang mau disampaikan kepada audiens atau teman-teman sekalian mengenai kerjaannya Yuni dari awal Yuni di Australia sampai sekarang, apa pengalaman-pengalaman Yuni lain yang perlu ditambahin atau pesan-pesan Yuni? Kalau yang mau berpikir ke Australia, dipikir kerja di Australia itu enak, itu enggak juga. Misalnya pesan-pesannya gimana ya? You just have to need to do what, apa sih? Kamu harus melakukan pekerjaan yang kamu enjoy. Kalau kamu nggak enjoy, don't do it gitu. Karena selama ini kan orang berpikir, aduh kerja ke luar negeri kayaknya gajinya gede, tapi sibuknya gimana, terus disiplinnya gimana, risikonya gimana, kan jarang banget ada yang berpikir kayak gitu. Jadi dilihat per hoursnya tuh gede banget, udah berangkat ke sana kayak gitu. Ya untuk maksudnya kerja di tidak segampang yang orang pikir kerja di Australia itu gitu. Especially kalau kamu nggak ada keluarga sama sekali, berat gitu. Ya, oke Yun, gitu dulu ya bincang-bincangnya. Makasih banyak. Saya pribadi sama teman-teman makasih banyak. Yuni udah berbagi pengalaman mengenai pekerjaan Yuni dari awal di Australia sampai sekarang. Dan saya berharap video ini berguna buat kalian, membuka mata sama pikiran kalian buat yang mau sekolah atau mau kerja atau yang menikah terus pindah ke Australia. Jadi biar ada masukan-masukan, maksudnya pikiran sama hatinya terbuka, biar nggak sampai aduh kenapa kayak gini sih gue keluar negeri, karena kan selalu yang dibayangin ya indah. Jadi disiapin mental, karena apapun itu bisa terjadi sama siapa aja. Sekarang mungkin kelihatannya baik-baik, tapi who knows ketika kita sampai di Australia, kita ngalamin apa yang Yuni bilang. Jadi harus prepare, paling utama itu adalah mental, apalagi jauh kan kayak gitu. Mentalmu harus baja. Betul, kayak perempuan kuat yang satu ini, Yuni. Makasih banyak ya Yuni ya, udah ngasih nasihat. Semoga dengan sharingnya Yuni yang positif, orang yang nonton bisa dapat ilmu dan pengalamannya Yuni, nambah good karma juga buat Yuni, biar Yuni selalu sehat dan bahagia. Amin. Oke ya, gitu dulu ya Yun. Boleh ya. Thank you. Bye. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada tokoh atau narasumber yang sudah bersedia hadir dan berbagi informasi dan pengalaman. Semoga video ini berguna buat banyak orang. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Tonton terus dan dapatkan manfaatnya.